Selamat malam saudara-saudara, gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat semua dalam lindungan Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam Rema Rama, Rabu 20 Mei 2020. Kita akan membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpuji namamu Allah Bapa, pemberi dan pemelihara kehidupan. Kami bersyukur kepadamu, karena perkenan dan pertolonganmu yang terus engkau nyatakan, engkau limpahkan di dalam sepanjang kehidupan kami. Sehari lamanya Tuhan menuntun memberkati kami di dalam setiap langkah kehidupan kami, di dalam setiap tugas, tanggung jawab, pekerjaan dan pelayanan kami. Malam ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus engkau curahkan bagi kami, agar kami dapat mengerti dan memahami akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Bacaan kita saudara-saudara dari Yohanes pasal 16, ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-24. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Duka Cita yang Mendahului Kemenangan. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Mendengar itu beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ia berkata kepada kita, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku? Dan aku pergi kepada Bapa. Maka kata mereka, apakah artinya ia berkata, tinggal sesaat saja? Kita tidak tahu apa maksudnya. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Lalu ia berkata kepada mereka, adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain apa yang kukatakan tadi? Yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu daripadamu. Dan pada hari itu, kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, duka cita menjadi sukacita. Sebuah kisah, Ibu Ningsi akan melahirkan. Namun sayangnya, dokter mengatakan Ibu Ningsi tidak dapat melahirkan secara normal, berhubung karena tekanan darahnya sedang naik dan posisi bayi dalam kandungan melintang. Karena itu dokter memutuskan untuk menunggu tekanan darah Ibu Ningsi turun dan harus ditangani dengan operasi sesar. Meski menyakitkan, Ibu Ningsi akhirnya melupakan rasa sakit itu ketika ia menggendong putrinya yang baru saja lahir. Sukacita menggantikan rasa sakit itu. Saudara-saudara, pembacaan kita hari ini menegaskan pula akan hal itu. Alkitab secara gamblang menuliskan seorang perempuan berduka cita saat ia melahirkan, tetapi sesudah
ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya karena kegembiraannya bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Dalam ayat yang ke-21 pembacaan kita. Yesus menggunakan ilustrasi ini untuk menekankan kepada murid-muridnya bahwa meskipun mereka berduka cita karena kepergiannya nanti, semua itu akan berganti dengan sukacita ketika mereka melihat kedatangannya kembali, kedatangan Kristus kembali. Dalam ayat 20-22 pembacaan kita. Keyakinan kita sebagai orang percaya adalah bahwa Yesus akan kembali menjemput kita. Ia akan datang ke tengah-tengah kehidupan kita bagi orang yang percaya kepadanya. Dengan demikian duka cita karena kepergiannya akan digantikan dengan sukacita saat ia datang. Ia memang pergi namun pasti kembali. Perjalanan hidup yang Tuhan masih berikan akan memperlihatkan bagaimana kesetiaan kita, ketaatan kita di dalam menantinya. Menanti saat di mana ia kembali membawa sukacita bagi umat yang percaya kepadanya. Bagi orang yang berpengharapan kepadanya. Janjinya sudah jelas, ia akan kembali. Karena itu percayalah bahwa sukacita yang abadi telah dipersiapkannya untuk kita umat yang percaya kepadanya, bahwa duka cita akan diganti dengan sukacita yang abadi. Itu yang menjadi kekuatan dan penghiburan bagi perjalanan iman kita di tengah-tengah dunia ini. Duka cita akan selalu diganti dengan sukacita. Namun syaratnya adalah ketika kita setia dalam menanti. Ketika kita taat hanya kepadanya saja. Kita memohon Roh Kudus untuk terus menuntun kita. Bersabar dalam penantian kita. Amin. Pujian dari Persekutuan Kaum Bapa Jemaat Rama Sangata, Perangimi Puang.
yang dinyanyikan oleh kaum bapa, inang tak dilambi tu kamasokananna sia kuasanna sia kamalabiranna puang lan katuanta. Kita berdoa, saudara-saudara. Kami bersyukur kepadamu Tuhan ketika firman-Mu menyapa kami malam hari ini. Sungguh-sungguh menjadi sebuah kekuatan yang baru bagi kami. Selaku anak-anak yang percaya kepadamu, kiranya kami terus berpengharapan dan setia di dalam menanti kedatangan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami yang percaya ini. Sekalipun di tengah-tengah situasi yang tidak pasti, yang tidak bersahabat dalam pandangan kami, namun kiranya kami terus bersandar kepada kasih dan kemurahan-Mu. Dalam berbagai-bagai hal, biarlah hidup kami terus terpaut hanya kepada Kristus. Malam ini kami berdoa, kami mohon tuntunan dan pemeliharaan Tuhan, menjaga melindungi kami, menuntun kami di dalam hidup kami. Berkati umat-Mu di muka bumi ini, dalam segenap hidup mereka, dalam segala pergumulan hidup. Berkati saudara-saudara kami yang memberi diri dan waktu untuk mendengarkan firman-Mu melalui renungan malam ini. Kiranya firman-Mu juga menjadi kekuatan bagi mereka, menjadi semangat baru dalam menjalani kehidupan beriman mereka. Secara khusus jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, di jemaat Rama Sangatta, Tuhan berkati dan lindungi mereka senantiasa ketika mereka berada di rumah masing-masing dalam perjalanan, bahkan juga dalam tugas, tanggung jawab dan pekerjaan, bahkan pelayanan mereka. Berkati dan sembuhkan umat-Mu yang ada dalam pergumulan sakit, kuatkan dan hiburkan yang berduka. Kami percaya hidup kami terpelihara sempurna di dalam tangan kasih dan setia Tuhan. Berkati orang-orang yang kami kasihi, yang jauh terpisah dengan kami di mana saja berada, kiranya Roh Kudus juga terus menjaga, melindungi mereka. Bapa di sorga, pimpin dan peliharakan kehidupan kami malam ini, terlebih dalam peristirahatan kami, sehingga oleh perkenan-Mu, besok pagi kami boleh bangun untuk kembali melanjutkan rutinitas masing-masing kami. Ini doa dan harapan serta ucapan syukur kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Demikian renungan malam kita saat ini. Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati. Shalom.